Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video presentasi ini akan dibahas mengenai masalah gizi pada remaja perempuan dan laki-laki. Sebelumnya perkenalkan anggota kami. Yang pertama ada Rizky Amalia dengan NIM 192101101, Diana 192101107, Fiona Rindi Antika 192101108, dan Kamila Lulu Anissa 192101119 dari Prodi S1 Ilmu Gizi Stikes Widya Cipta Husada semester 3. Kita sebagai remaja harus tahu mengenai masalah gizi yang terjadi pada masa remaja. Lalu, bagaimana sih masalah gizi pada anak remaja? Masalah gizi pada anak remaja. Remaja adalah suatu periode transisi dari awal masa anak-anak menuju ke awal dewasa. Saat remaja, terjadi perubahan fisiologis yang bisa mempengaruhi kebutuhan gizi, termasuk untuk pertumbuhan yang cepat. Biasanya, pertumbuhan cepat lebih banyak terlihat pada remaja laki-laki. Namun, remaja kadang memilih makanan yang tidak tepat sehingga mempengaruhi asupan gizi yang masuk ke dalam tubuhnya. Masalah gizi utama pada remaja adalah defisiensi mikronutrien, khususnya anemia defisiensi zat besi, serta masalah malnutrisi, baik gizi kurang dan perwatakan pendek maupun gizi lebih sampai obesitas. Masalah gizi pada remaja menimbulkan dampak negatif bagi remaja itu sendiri. Kekurangan gizi pada remaja dapat menyebabkan penurunan konsentrasi belajar dan penurunan kesegaran jasmani. Konsumsi junk food dan minuman cepat saji turut andil dalam permasalahan gizi pada remaja. Masalah gizi yang pertama adalah anemia pada remaja. Anemia adalah kondisi kekurangan sel darah merah dalam tubuh. Padahal, sel darah merah berisi hemoglobin yang bertugas mengangkut oksigen ke seluruh jaringan tubuh. Tanpa sel darah merah yang cukup, oksigen tidak akan sampai ke organ-organ tubuh dengan maksimal. Akibatnya, fungsi tubuh pun terganggu. Remaja perempuan diketahui lebih rentan terkena anemia dibanding laki-laki. Pasalnya, mereka rutin mengalami menstruasi setiap bulannya. Mekanisme anemia pada remaja. Ada 3 proses utama yang menyebabkan terjadinya anemia, yaitu yang pertama, berkurangnya pembentukan sel darah merah oleh sumsum tulang. Misalkan karena defisiensi asam folat dan zat besi, kanker, gangguan sel sumsum tulang. Yang kedua, terjadinya perdarahan, misalnya pada menstruasi, bersalin, pendarahan saluran cerna, atau cedera atau kecelakaan. Dan yang ketiga, proses pemecahan sel darah merah yang lebih cepat atau lebih banyak dari semestinya, misalnya talasemia dan defisiensi G6PD. Gejala anemia pada remaja. Pertama, mudah lelah. Yang kedua, kulit pucat. 3. Sulit konsentrasi. 4. Sering gemetar. 5. Lesu, lemah, letih, lelah, dan lunglai. 5L. 6. Sering pusing dan mata berkunang-kunang. 7. Gejala lebih lanjut adalah kelopak mata, bibir, lidah, dan telapak tangan tampak pucat. Dampak anemia pada remaja. Yang pertama, menurunnya kesehatan reproduksi. Yang kedua, terhambatnya perkembangan motorik, mental, dan kecerdasan. Yang ketiga, menurunnya kemampuan dan konsentrasi belajar. Yang keempat, mengganggu pertumbuhan sehingga tinggi badan tidak mencapai optimal. Yang kelima, menurunkan fisik olahraga serta tingkat kebugaran. Yang keenam, mengakibatkan muka pucat. Solusi jika mengalami masalah anemia. Periksakan ke dokter bila memiliki gejala-gejala anemia, bisa jadi mengalami anemia dan memerlukan suplemen atau
perubahan gaya hidup untuk menangani kondisinya. Ketahui juga bahwa ada kemungkinan orang memiliki kadar zat besi yang rendah tanpa mengalami anemia. Untuk itu, tes darah perlu dilakukan. Tes ini bertujuan melihat apakah mengalami tingkat zat besi yang cukup dalam darah atau tidak. Selanjutnya yaitu saran jika mengalami masalah anemia. Jika remaja sudah terkena maupun belum, disarankan untuk yang pertama menghindari konsumsi teh. Pada remaja, teh dapat menurunkan penyerapan zat besi hingga lebih dari 50%. Tanin dan oksalat dalam teh bisa mengikat zat besi dalam tubuh, sehingga tubuh tidak mampu menyerap zat besi. Yang kedua, mengkonsumsi makanan bergizi yang kaya zat besi. Contohnya, sumber makanan tinggi zat besi meliputi daging merah, kuning telur, kentang, tomat, kacang-kacangan, dan sayuran hijau. Dan yang ketiga, mengkonsumsi vitamin C. Vitamin C dapat meningkatkan penyerapan zat besi. Zat besi dalam sayur-sayuran juga termasuk sulit untuk dicerna tubuh, sehingga konsumsi vitamin ini dapat membantu agar penyerapan zat besi lebih optimal. Dan yang terakhir yaitu istirahat yang cukup. Kesibukan sekolah, les, atau bermain tidak boleh menjadi alasan bagi anak untuk tidak beristirahat. Pastikan tidur dengan cukup setiap harinya agar tidak mudah lelah dan terserang anemia. Selanjutnya, masalah gizi yang kedua pada remaja yaitu obesitas. Kegemukan atau overweight dan obesitas merupakan penimbunan lemak berlebih yang menyebabkan kelebihan berat badan. Obesitas pada remaja termasuk masalah yang perlu mendapat perhatian khusus. Remaja dengan obesitas tak hanya beresiko mengalami pengucilan sosial, tapi juga dapat terkena dampak kesehatan yang tak boleh disepelekan. Menanganinya sejak dini akan membantu kelebihan berat badan ini agar tak menjadi lebih buruk saat dewasa nanti. Selanjutnya yaitu mekanisme obesitas pada remaja. Mekanisme terjadinya obesitas pada dasarnya merupakan akibat beberapa faktor yang mempengaruhi kegemukan, yaitu seperti pola makan, riwayat keturunan, pola hidup, faktor psikis, lingkungan, individu, serta biologis yang dapat mempengaruhi asupan dan pengeluaran energi. Konsumsi makanan dengan tinggi lemak dalam jangka waktu yang panjang dan tanpa ada aktivitas untuk pengeluaran energi dapat meningkatkan risiko terjadinya obesitas. Gejala obesitas pada remaja. Yang pertama yaitu sesak nafas, yang kedua mulas, yang ketiga masalah kulit, dan yang keempat biasa terjadi pada perempuan yaitu menstruasi tidak teratur. Yang kelima sakit lutut, yang keenam mendengkur, dan yang ketujuh sakit punggung, yang ke-8 varises, dan yang ke-9 tekanan darah tinggi, dan yang terakhir yaitu depresi. Dampak obesitas pada remaja. Peningkatan IMT ini dapat menyebabkan resiko tekanan darah tinggi, hipertensi, kolesterol, LDL dan HDL kolesterol, dan trigliserida. Resiko penyakit menjadi penyerta peningkatan IMT, seperti penyakit jantung koroner, stroke, penyakit jantung empedu, dan bahkan kanker. Solusi jika mengalami masalah obesitas. Solusi masalah obesitas dapat dilakukan melalui program penurunan berat badan yang melibatkan dokter, ahli gizi, dan psikiater. Program tersebut memiliki target awal penurunan berat badan yang aman, atau sekitar 3-5% dari total berat badan. Dalam program ini, penderita disarankan mengubah pola makan dan pola aktivitas fisik. Kendati demikian, perubahan tersebut perlu disesuaikan dengan kondisi kesehatan secara keseluruhan, serta tingkat obesitas yang dialami penderita. Saran jika mengalami masalah obesitas. Yang pertama, terapkan diet sehat. Usahakan untuk selalu menyiapkan asupan sehat di rumah. Singkirkan minuman manis yang tinggi kalori, seperti jus kemasan, sport drink, serta minuman bersoda. Gantilah dengan air putih atau susu yang rendah lemak. Jadikan sayur dan buah-buahan sebagai camilan sehari-hari.
Kedua, berolahraga setidaknya 30-60 menit per hari. Bila belum terbiasa berolahraga, mulailah dengan pelan-pelan dan tingkatkan intensitasnya secara bertahap. Tidak masalah jika memulai latihan fisik dengan berjalan kaki selama 10 menit per hari. Saat ia sudah beradaptasi, Anda dapat menambah durasinya. Ketiga, lakukan perubahan secara bertahap. Terapkan perubahan gaya hidup dengan perlahan-lahan. Jangan tiba-tiba melarang anak untuk makan permen favoritnya atau memaksanya jogging selama 1 jam. Tuntutan-tuntutan tersebut malah akan menjadi bumerang. Anak bisa merasa gagal karena tidak mencapai target dan mungkin menolak untuk melanjutkan kegiatan. Keempat, lakukan body image yang positif. Penting tentang body image atau citra tubuh yang positif, khususnya di tengah nilai budaya yang memandang bahwa kurus itu cantik dan sehat. Belajar untuk menerima dirinya apa adanya dan tidak selalu bercermin pada pendapat dari teman-teman sebayanya. Tekankan pula bahwa bentuk tubuh bukanlah patokan yang akan menentukan kualitas seseorang. Ini ada daftar pustaka atau sumber untuk penjelasan sebelumnya. Sekian, terima kasih. Apa ada yang ditanyakan dari presentasi kami?